Di saat kita Jordi tidak bisa, Justin Hubner tidak bisa, ya banyak yang menyuarakan netizen, penggemar sepak bola, Iya. cobalah memaafkan Elkan, atau bagaimana Elkan bisa masuk kan. Bagaimanapun kan dia juga punya berjasa banyak terhadap tim Iya. nasional. Ini menarik nih Bung. Depan nih tadi kita udah singgung nih ya. Struik, Ragnar, Ramadan Sananta, Dimas Derajat, dan Hoki Carat. Nah ini saya pikir kalau mau dilihat kan banyak yang bilang, oh bisa Egy bisa masuk lagi misalnya, atau Ricky, semua kembali lagi. Oh, STY yang melihat itu bahwa mungkin dia tidak punya alternatif lain, dia perlu pemain yang sudah matang, yang sudah tahu dengan cara dia. Kita akhirnya mengambil satu keputusan pasti bahwa nanti akan dipasang oleh STY kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar adalah Ya, ini Arab loh. Yang ikut yang mengalahkan Argentina dalam Piala Dunia kemarin di Qatar. Robola kembali hadir lagi, sahabat Sportify, bersama Bung Roni Pangemanan. Bung, sehat? Harus sehat walaupun memang cuaca itu, cuaca ya. iya, Panas, hujan itu. juga. Udah mulai hujan tadi, Bos. Betul. Ya kan? Iya. Tapi harus sehat karena mau ke Robola, jadi kita mesti Bali gimana Boy? Aman? Mantap Bali, ya? oke. Habis lari ya? Karena Event lari sana kan, Maybank Bali Marathon, luar biasa pesertanya hampir 12.000-an lebih. padat. Padat. Luar biasa. Rute baru, ya kan? Saya lari di half marathon 6.000, paling banyak 6.000. 6.000 ya? Menarik. Rutenya baru, tempatnya juga di berbau sepak bola, Bung Roman. Karena start dan finishnya di Bali United Training Ground. Terkait dengan sepak bola. Bali United. Waduh, salah satu klub Liga 1 yang punya fasilitas sepak bola yang sering luar dipakai biasa. tim nasional tuh. Iya, betul. Betul. STY dengan timnas juga sering latihan di situ kan. Tim 17 juga, U17 ya. Oke, kita tinggalkan Bali Marathon. Bung, kualifikasi Piala Dunia tinggal seminggu lagi. Ya. Tinggal 7 hari lagi, dan kemarin atau beberapa hari yang lalu kita sudah mendengar 26 nama ya. Iya. Secara resmi dipanggil STY di timnas. Betul, dan penegasan itu hari ini karena ada pencoretan kan. Yang tadinya Sayuri bersaudara Yakob dan Jance itu masuk. Sesuai dengan apa yang dikatakan juga oleh manajemen Malut United ya. Bahwa dua pemain ini kan dipanggil, tapi akhirnya STY itu mencoret dua itu dan ada 2 nama lagi yang masuk. Tetap 12, jatah untuk Liga 1 12. Tetap 12. Abroad 14. Iya. Nah dia yang masuk terakhir bersama dengan kejutan lagi. Hoki Caraka dipanggil lagi. Striker dari Sleman. Nanti kita akan bahas. Kita akan bahas di lini depan. Tapi kalau kita lihat dari lini belakang, dari kiper ya Bung ya. Iya. Ada sekarang jadi 4 sekarang. 4 kiper Bung. Iya. Rais, Hernando, Adi Prasetyo, dan Nadeo. Nadeo terakhir masuk. Gitu. Padahal sebenarnya sih ya tambah 1 pemain lagi sebenarnya kalau mau di ini. Kiper kan udah cukup dengan 3. Walaupun Paes nggak bisa bermain ya, karena bermain kan lawan Australia. Iya. Tapi cukup 2 dengan Nadeo dan Adi Satrio juga ada sana. Nggak apa-apa, Nadeo juga kiper bagus, masih oke. Tapi kan bawa 4 kiper ya, termasuk ya Paes di sana, masih bisa memanfaatkan 1 pemain, bisa diambil. Ya mungkin Vano misalnya, tapi kan sulit. Nggak tetap nggak akan. Nah termasuk Elkan Bagot juga kan. Sepertinya sudah tertutup pintu. Sama seperti Elkan kan. Ya. Elkan juga itu di saat kita Jordi tidak bisa, Justin Hubner tidak bisa, ya banyak yang menyuarakan netizen, penggemar sepak bola, cobalah memaafkan Elkan, atau bagaimana Elkan bisa masuk kan. Bagaimanapun kan dia juga punya berjasa banyak terhadap tim nasional. Menuju ke keputusan akhir itu memang banyak juga masukan untuk Vano juga ya. Beberapa nama melihat penampilannya di Liga 1 bagus loh, pertandingan. Tapi ya itulah keputusan dari yang memutuskan, artinya ya pelatih kepala. Balik lagi ya STY yang memutuskan semuanya kan. Iya. Itu. Betul. Nah, Bung, kalau kita bicara per lini Bung ya, dari penjaga gawang tadi. Nah, kita akhirnya mengambil satu keputusan pasti bahwa nanti akan dipasang oleh STY kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar adalah Hernando.
Karena sejauh ini kan selalu Hernando di Hmm, Piala Asia U23 semua, ya, Hernando menjadi pemain utama yang selalu tampil di bawah Mister. ya, Walaupun ya, di sana ada Adi Satrio, ya, ya. ada Nadeo juga kita tahu, tapi selalu STY akan memainkan dia. Tapi kan kita nggak tahu. Semua keputusan di STY kembali bisa Hmm, aja dia memainkan misalnya Adi Satrio atau Nadeo. Tapi kalau bisa dikatakan, saya setuju ya, sepakat dengan Om Boy bilang bahwa yang paling terdepan di pole position di pole position. Nando, Fernando Ari ya akan main ya. Soal nantinya ada perubahan belum tahu. Tapi kalau Hmm. bicara siapa, Nando udah pasti. Bung, Di ini bawah lawannya bukan sembarangan ini, Bung. Lawan pertama ini ya. Arab Saudi dengan striker yang tajam sekali, gelandang yang kuat, jenderal lapangan tengah yang bagus, kiper juga bagus, Bung, mereka. Iya. Nah, buat Nando ini ujian sesungguhnya atau apa, Bung? Iya, artinya di sini dia harus bisa membuktikan. Ketika Paes datang, tentunya ini kan menjadi ada kompetitor di sana. Iya. Nando harus bisa menunjukkan kapasitas dia, kepercayaan yang diberikan. Ya kalau Hmm. dia tampil oke, dan STY kan sudah bilang bahwa tidak selamanya juga Paes menjadi jaminan utama untuk bisa bermain. Itu kan sudah STY bilang. Ya, betul. Persaingan juga ada. Ya. Hmm. Tetapi kalau bisa melihat dengan apa yang ada dengan penampilan dengan kualitas dari seorang Martin Paes ya, saya pikir dia layak menjadi kiper utama. Tapi itu Ya. kan nanti melawan Australia. Sekarang yang kita akan bicarakan adalah lawan Arab. Karena ini pertandingan pertama, pertandingan yang selalu sulit, yang krusial, Boy. Ya. Kalau kita kalah lawan Arab, tentunya akan memukul kita. Di saat kita akan menjamu Australia. Kalah dengan kebobolan banyak gol, itu bahaya. yang fatal, Bung. Itu akan mental kita akan goyah Iya. sana. Ya. Kalau kita mungkin kalah tipis 2-1, yang mungkin orang masih bisa lihat. Atau ada hal kejutan, draw aja. 1 poin kita bawa pulang dari Jeddah. Ya. Dari stadion King Abdullah Sport City. Itu udah luar biasa bagi kita. Ya. Jangan terlalu muluk-muluk membandingkan bahwa kita harus bisa menang apa. Oke lah kalau menang itu bonus yang luar biasa. Iya. Ya, ini Arab loh. Yang mengalahkan Argentina dalam Piala Dunia kemarin di Qatar. Dan kalau kita lihat penampilan mereka di second round di kualifikasi luar biasa, Bung. Oke, cuma kan mereka kalau saya lihat hanya tampil sebagai runner up. Ya, kalau misalnya sama seperti posisi kita, runner up di bawah Irak. Mereka sempat kalah di kandang melawan Jordania, Boy, dengan 1-2. Jadi saya pikir Arab itu masih ada celah buat kita untuk bisa kita ambil. Karena kalau dari 14 penampilan dia secara keseluruhan, termasuk kita hitung kekalahan lawan Korsel kalau nggak salah, ya di 16 besar Piala Asia di Qatar, lewat adu penalti, dia cuma 6 kali menang, ada 5 kali kalah, sisanya imbang. Jadi masih bisa untuk bisa diambil. Cuma kan perkembangan terakhir kita belum tahu. Ini bermain di Qatar, bermain di Arab. Mereka sangat kuat bermain di King Abdullah Stadion. Nggak pernah kalah bermain di sana. Ini catatan, tidak pernah kalah main di situ. Hanya ada 2 kali imbang, ada 10 kemenangan selama mereka bermain di sini. Ya, makanya mereka pilih stadion ini untuk pertandingan pertama yang dianggap mereka ini krusial. Mereka tidak akan menganggap enteng. Ya. Indonesia, mereka tahu Mancini sebagai pelatih tahu perkembangan Indonesia. Dia tahu, apalagi dia orang Italia. Tentunya dia tahu dengan keberadaan Jay Ises. Bermain di Venezia. Banyak masukan-masukan dari dia, tim kepelatihan dia. Data-data tentang pemain Indonesia, tentang perkembangan tim Indonesia bagaimana sekarang itu ada di kepala Mancini semua. Makanya pasti dia akan menyuruh tim jangan. Anda jangan menganggap remeh Indonesia. Bung Ropan, kalau Anda melihat penampilan Hernando di Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia juga, apa yang masih kurang dari kiper utama kita ini? Akhir-akhir ini kan dia banyak disorot dengan blunder-blunder dia, ya banyak membuat kesan blunder. Tapi mungkin itu masih bisa, ya tergantung bagaimana STY memberikan motivasi buat Hernando, dan Hernando menyadari bahwa blunder itu harus dia perbaiki. Kalau melihat dari jam bermain dia, jam terbang dia oke. Dia tidak akan mungkin panik. Dia udah terbiasa bermain di Piala Asia dengan tim-tim kuat kan. Mau Jepang, apalagi dengan Irak kita kan, dengan Qatar, dengan Australia. Dia udah terbiasa bermain dengan tekanan yang begitu tinggi. Jadi ini satu modal bagus bagi Hernando. Cuma untuk meminimais jangan sampai ada blunder-blunder yang dia lakukan yang tidak perlu terjadi. Itu yang paling penting. Nah, inilah peran seorang pelatih. Pelatih kiper juga sangat berperan untuk bisa melakukan pendekatan. Dia melihat. Kalau dari penampilan dia kita nggak meragukan, karena dia banyak penyelamatan gemilang yang dilakukan sejauh ini. Ya, jadi jangan kita hanya melihat dari sisi yang negatif saja untuk blundernya. Kita nggak menghitung penampilan dia dengan banyaknya dia melakukan save, banyak melakukan penyelamatan. Itu kan kita harus lihat dulu. Nah, kita selama ini kan orang-orang hanya melihat negatif aja, 2-3 kali blunder, wah ini banyak blunder.
Itu yang saya pikir yang harus dikeluarkan. Ya kita harus bisa memberikan motivasi kepada Iya. Nando ya untuk bisa tampil. Dan ini saya bilang pembuktian dia melawan Arab. Kalau dia nggak kebobolan atau kita bisa main imbang, Iya. wah pasti ST Credit point buat dari dia. poin buat dia. ST juga akan berpikir walaupun kita sudah punya Pais, tapi dia tampil bagus. Betul. Apalagi dia ada penyelamatan safe ada 2-3 kali yang luar biasa. Jadi harus bisa memberi kesempatan. Makanya pasti Nando akan apa ya, memanfaatkan kesempatan ini untuk dia menunjukkan kepada publik ya, untuk penggemar sepak bola Indonesia, kepada STY, tim kepelatihan, manajer tim semua, ketua umum, bahwa dia pantas untuk berdiri di bawah Mister. Anak muda ini dan pasti dia akan termotivasi. Itulah untungnya, sisi positifnya dengan kedatangan seorang Martin Paes. Kalau nggak ada Martin Paes kan dia akan merasa bahwa saya ada di atas sekarang, walaupun ada Satrio, kan ada Deo, saya kan kiper utama. Tapi dengan adanya seorang Paes, dia akan kaget. Ini akan harus kita buktikan benar-benar. Waktu dia melakukan blunder melawan Irak kalau tidak salah. Setelah itu dia diberi kesempatan lagi. Dan dia mampu untuk lebih percaya diri. Ini kan membuktikan dalam tekanan yang sangat besar dengan penonton sebegitu banyak di GBK pada waktu itu. Dia mampu, Bung. Melawan Filipina juga dia dipercayakan. Melawan Filipina ketika. Tapi ada satu kesempatan yang dia tangkap bola masih ketika kita hanya bisa membuat gol. Tapi mungkin 1-2 menit kemudian ada serangan dari Filipina dan hampir saja dia tangkap agak terlepas bolanya. Masih ingat itu yang membuat orang juga masih melihat wah ini harus, kalau sampai masuk untung di pinggir gawang tipis. Kalau masuk bahaya kalau 1-1 itu dengan Filipina. Karena itu pertandingan krusial lawan Filipina, kita harus menang. Berbahaya buat kita. Saya pikir Nando belajar banyak. Pasti dia akan belajar. Dia tidak mau juga event seperti itu. Iya dong, dia tidak mau juga akan membuat kesalahan demi kesalahan. Nggak mungkin lah. Dia ingin tampil luar biasa, tampil bagus. Nggak ada seorang kiper pun ingin mengulangi lagi kesalahan yang dia buat. Nggak akan ada. Gitu. Dan Nando tahu itu. Nah, Bung, kiper sudah kita agak sepakat mengarah kepada Nando ya. Dengan Martin Paes yang terlambat, mungkin didaftarkan juga tidak. Karena tanggal 5 Agustus waktu itu harus didaftarkan untuk pertandingan pertama. Sampai ke tanggal 5 September. Kalau untuk lawan Australia kan dibuka tanggal 3, tapi kita sudah daftar jauh sebelum ini. Ketika 18 kemarin FIFA sudah mengiyakan dia bisa bermain, langsung didaftarin. Jadi nggak ada masalah lawan Australia. Walaupun pendaftaran lawan Australia itu tanggal 3 dibuka, 7 hari menjelang match di tanggal 10. Itu pertandingan kedua. Jadi firm dia akan main lawan Australia. Betul. Bung, barisan belakang, Bung. Jait Ses, Rizky Ridho, Ferrari, Wahyu Prasetyo, Verdong, Nathan Chow, Sandy Walsh, Shan Batinama, Asnawi, Pratama Arhan. Secara klub bukan lagi muka-muka baru lagi nih, Bung. Memang langganan lini belakang dari keseluruhan pemainnya yang diambil oleh ST yang diumumkan, nggak ada kejutan-kejutan. Nggak ada kejutan. Ini nama-nama semua yang sudah langganan keluar masuk di tim nasional. Jadi nggak ada seperti hal yang baru seperti dilakukan kemarin ketika lawan Irak, terakhir lawan Filipina kan ada Malik Rizaldi yang dari Madura United itu kan, yang sekarang lagi striker. Kan gitu-gitu yang tunggu orang. Kejutan-kejutan seperti itu, tapi sekarang nggak ada. Dan sekarang kita balik dengan apa yang Om Boy bilang, di belakang tuh banyak. Sayang memang kita nggak punya Yasin Hapner yang akumulasi dan Jordi. Yang lagi cedera. Tapi yang suatu hal yang kejutan bahwa STY lagi memanggil Wahyu Prasetyo untuk pemain dari Malut United, mantan PSIS. Yang ada dalam tim. Wahyu ini bukan orang baru sebenarnya. Orang baru bukan. Dia sudah ada di bulan Maret yang lalu ketika kita lawan Vietnam 2 kali di Jakarta dan Hanoi. Dia ada dalam bagian tim kita saat itu. Nah, kemudian tidak bermain lawan Irak dan Filipina kemarin bulan Juni. Sekarang STY mengambil kesimpulan ketika Jordi tidak ada. Dikatakan dia ambil. Banyak juga yang mengatakan bahwa kenapa bukan Elkan Bagot, kenapa Wahyu Prasetyo. Tapi lagi-lagi harus kembali ke STY. Dia yang memilih untuk mungkin karena dia masih merasa ada masalah dengan Elkan soal di Paris kemarin di playoff lawan Gini kita kesampingkan dulu itu. Tapi sekarang kan bicara siapa di belakang yang pas untuk bermain. Karena STY kan akan bermain dengan 3-4-3. Pola pakem, polanya dia. Berarti dari sekian banyak nama yang Boy sebutkan tiga back itu yang harus diperhatikan. 2 sudah dapat tempat, Jai Isyas dan Ridho. Tinggal siapa yang akan menemani ini? Apakah Sandy Walsh, ada Verdong atau Nathan Chow? Saya pikir cuma 3 ini yang bisa masuk ke sana. Verdong, Nathan, Sandy. Untuk masuk ke dalam, walaupun ada Wahyu Prasetyo. Tapi kan pertanyaannya begini. Walaupun ada Ferrari juga. Ada Ferrari. Pertanyaan apakah berani?
STI memainkan misalnya Ferrari, Jai dan Rido. Itu yang menjadi pertanyaan. Atau Wahyu, Jai dan Rido. Itu kan menjadi pertanyaan. Kalau dia mas silakan. Kalau STI memang mau, oke. Dia sebagai pelatih, dia yang tahu. Tapi menurut saya dari beberapa hal yang ketika tidak ada pemain tengah yang oke, termasuk lawan Vietnam di Piala Asia di Qatar, itu Sandy Walsh yang masuk ke dalam. Untuk bermain tiga back di sana. Sama ada juga dengan Jordi di sana ya. Elkan juga. Jadi kalau kita bicara 3 back tengah itu, di tengah pasti Rizky Ridho, Bung. Bisa Jai. Bisa Jai. Karena Jai pun bisa. Jai kan di Venezia dia bermain dengan 3. Dia bisa bermain di kanan. Iya. Betul. Dia bisa bermain di kanan. Ya. Karena di sana ada Svoboda juga bermain di sana. Ya. Spersko. Itu yang ada di Venezia 3 itu. Belakangan Altare yang masuk. Ya kan? Nah dia bermain tapi di Indonesia berapa kali dia bermain di tengah. Dia lebih oke di tengah. Di tengah lebih bagus di Indonesia di timnas. Nah Ridho yang bisa bermain bergeser ke kanan, dan di kiri ini kan biasanya kan Justin Hobner. Nah kalau mencari orang yang kiri bagus itu bisa Verdong atau Nathan Cho. Tapi yang udah pernah Nathan Cho, Bung ya. Nathan Cho pernah, dan Sandi pernah. Kalau mau Verdong biar aja di kiri, walaupun dia bisa bermain di posisi bek tengah. Saya pikir dia lebih oke di tengah. Jadi kalau mengerucut bisa Sandi dan Nathan bisa bermain di sana. Nah kalau Nathan ditarik ke belakang, berarti gelandang itu akan tersedia dengan nama Ivan Jenner. Kalau Nathan bermain di sini, ya pasti bagi STY akan memainkan Asnawi lebih dulu. Waktu lawan Vietnam terakhir, siapa Nathan kan bisa bermain di belakang. Nathan bisa bermain di belakang. Nathan pernah main kan? Iya. Selain Justin Hubner ya kita tahu bersama. Oke. Makanya saya bilang kalau untuk mencari di kiri Nathan bisa bermain. Tapi kalau Nathan tetap diproyeksikan untuk bermain di posisi gelandang, mendampingi Tom Hai, saya pikir dengan dia mengakomodir seorang Asnawi Mangku Alam sebagai kapten ke-11 bermain di posisi kanan, maka Sandi akan bermain ke tengah. Ya, Sandi akan bermain di kanan. Kemudian bisa aja bergeser dan Ridho bermain agak ke kiri. Ridho dan Jai Ises tuh bermain di tengah. Itu pasangan yang ideal. Dengan catatan Asnawi lebih dulu dimainkan. Berarti Asnawi itu akan didorong bermain dengan formasi 4. 3-4-3 kan? 3-4-3. Dia akan bermain dari agak keluar dengan posisi 4. Karena Verdong di kiri. Saya pikir itu yang ada. Kalau kita bicara di posisi lini belakang, itu yang paling enak di situ. Jai Ises, Bob. Wah, ini kalau kita lihat penampilan orang pertama Indonesia yang bermain di Serie A, Apa catatan Bung dari 2 pertandingan? Lawan Lazio dia nggak main. Tapi lawan Fiorentina dia main. Tampil. Firenze lagi mainnya. Iya, main di Firenze, main di Artemio Franchi. 68 menit ya. 68 menit. Dia ditarik keluar karena ada merasa kram. Ya dia tarik keluar. Mungkin dia tidak memaksakan, dan kepelatihan juga. Kan pelatihnya mereka kan pelatih mantan AS Roma, Eusebio Di Francesco. Mantan pemain timnas Italia juga. Itu legend itu. Itu legend, gelandang yang hebat. Ya, pelatih hebat, pelatih yang disiplin, betul. Yang tidak main-main dengan para pemainnya juga. Dan dia memberikan kesempatan kepada Jai Ises tampil sebagai di starting, itu luar biasa. Dan Jai bermain sangat baik di babak pertama. Intercept dia, tackling sukses 3 kali, oke lah. Bola-bola atas. Jadi memang ini pemain yang bagus, sangat dingin, sangat tenang. Dan Eusebio Di Francesco terkesan dengan penampilan. Kalau kita perhatikan, Bung, ketika dia bermain ketika melawan Fiorentina, build up dari bawah tuh selalu dari dia. Ini menarik, Bung. Jadi bola up selalu dari dia. Mereka akan melebar dengan 3 pemain sama. Di Francesco bermain dengan 3 back. Dengan 3 back juga. Dengan 3 back. Ya. Svoboda yang ganti dia memang, tapi 3 back itu Altare yang bermain agak ke kanan. Dan dia selalu dari tengah, ya. Dengan Spersko di kiri. Dan kita bisa melihat cara dia bermain. Dia bisa bertukar posisi dengan sangat baik. Betul. Dia bisa lari ke kanan untuk Altare masuk ke tengah. Dan selalu bola itu dia yang kalau dia itu ada rasa percaya diri semua main. Betul. Ketenangan semua main. Cara passing dia bagus. Melihat teman dia kasih bola. Iya, Bu. Enak. Kalau ada pemain memulai build up dari dia, kan berarti dia memiliki kepercayaan diri. Dia memiliki visi, pasti. Dan juga eksekusi umpannya juga pasti. Dan dia itu itu cepat, Boy, untuk mendukung serangan di saat mereka untuk mengendalikan permainan. Nyaris gol, Bung. Dan dia hampir bikin gol kan. Selalu kan begitu dia. Dia bermain ke depan, apalagi kalau bola-bola atas dia sangat baik. Nah, seorang pemain ketika diberikan kepercayaan selalu membuild up serangan lewat dia, itu kan itu sudah ada dalam latihan, dalam skema di latihan kan sudah terlatih. Dan Eusebio yang melakukan itu, dan sebelumnya kan Paolo Vanoli yang sekarang ada di Torino membuat itu, dan dia lihat bahwa
kalau mau mulai serangan harus dari Jai. Bukan ujuk-ujuk dalam pertandingan itu kemudian tercipta Jai yang memulai. Enggak, itu kan sudah ada dalam latihan. Oke. Kalau begitu, kalau kita tarik ke timnas, kemungkinan besar juga build up dari bawah selalu dari Harus Jai. dari dia. Pasti dari dia. Dan orang yang bisa melakukan itu di belakang, di garis belakang. Ya. Kalau kita lihat ya, dan kita bicarakan tadi. Ya. Jai, Rido katakan dengan entah dengan Nathan atau entah dengan Sandi. Ya. Yang bisa untuk bisa memimpin di belakang, itu Jai. Bukan berarti Rido tidak bisa dengan Sandi. Rido juga kan pemain yang oke, Rido ya. Tapi Jai yang lebih orang lebih tenang. Dan semua lihat itu bagaimana penampilan Jai. Ya. Bisa memimpin dan harus punya orang yang punya passing yang berkualitas. Ya. Passing yang terukur, yang oke. Jai yang punya itu. Dan dia akan cepat untuk bisa melakukan tekanan di saat memegang bola untuk ke depan. Nah, saya pikir STY akan tahu itu, akan lihat. 68 menit Moise Kean, striker ganasnya Fiorentina. Iya, mantan Juve. Duel selalu intercept. Moise Kean itu mantan main timnas loh, ya. Jadi tenaga powernya besar. Dan tidak bisa bikin apa-apa. Dia kalah dengan ketenangan. Dinginnya seorang Isyas ya, bagaimana mengintercept, mengatasi permainan lawan yang sangat cepat, sangat baik. Dan ini menarik. Ketika dia ada di lapangan selalu kita clean sheet, ya kan 3 kali 3 caps dia bersama dengan tim nasional kan Jai membuktikan itu. 2 lawan Vietnam dan 1 lawan Filipina. Tidak pernah kebobolan, ya kan? Betul. Gawang kita nggak kebobolan. Nah kemarin dia buktikan ketika dia tidak bermain melawan Lazio, ya mereka kalah memang di Roma, kebobolan 3 kan? Kebobolan 3. Nah dia main lawan Fiorentina di Ateneo Franchi. Dan apa yang terjadi? Bahwa tidak ada kebobolan sama sekali. Tekanan luar biasa dari Fiorentina. Tapi Jai bermain sangat oke. Ya, dingin belakang, tidak ada. Walaupun sempat dia diganti oleh Svoboda, tapi gawang Venezia tetap Bung, update terakhir dia nggak cedera kan, Bung? Dia nggak parah, hanya kram kan kemarin. Ya, cuma kan kita jangan sampai dia cedera lagi, bahaya. Terakhir dia akan lawan Torino nanti ini akhir pekan. Sebelum dia bergabung langsung berangkat ke Jeddah untuk ikut. Ya semoga kita berharap dia baik-baik saja. Karena kita akan rugi besar kalau tanpa dia. Bermain melawan Arab ini. Butuh pemain seperti yang punya visi bermain yang oke, yang bagus seperti Jai Isyas. Nah, saya pikir dia akan tahu itu. Dia sangat dibutuhkan oleh tim Indonesia. Kalau Di Francesco menerapkan 3 back, ya mudah saja buat Jai beradaptasi dengan pola 3 backnya STY, Bung. Ya pasti. Dan dia kan sudah melakukan itu. Ketika STY itu dia debut dari dia mengalahkan dengan Vietnam di Jakarta kan. Kita menang 1-0, dia sudah melakukan dengan baik. Jadi kita berharap Isyas fit. Lawan Torino pun dia all out, tetap fit langsung ke Jeddah. Baik, Bung. Di tengah STY manggil Tom Haye, Ivar Jenner, Marcelino, Egy Maulana, Bung. Witan dan Ricky Kambuaya. Nama-nama juga yang tidak ada nama baru sama sekali. Tidak ada nama baru. Semua pemain lama. Ya. Semua sudah akrab para fans timnas. Betul. Nah ini saya pikir kalau mau dilihat kan banyak yang bilang, oh bisa Egy bisa masuk lagi misalnya atau Ricky. Ya semua kembali lagi. Boy. STY yang melihat itu bahwa mungkin dia tidak punya alternatif lain. Dia perlu pemain yang sudah matang, yang sudah tahu dengan cara dia. Ya, dengan kemauan STY ya. Nama-nama ini yang dia inginkan. Tapi walaupun belum tentu mereka starter line up, Bung. Enggak dijamin. Enggak jamin. Yang akan starter kalau bicara di tengah sekarang, kita bergeser ke tengah, Boy. Itu Tom Haye sudah dapat tempat. Tom Haye dapat tempat. Udah pasti kan? Tinggal bagaimana Ivar dan Nathan. Siapa yang akan dimainkan lebih dulu? Di 2 atau 3 pertandingan terakhir itu Nathan yang bermain, bukan Ivar. Ivar datang sebagai super sub. Ya kan? Nathan selalu dimainkan. Tapi kalau nantinya lawan Arab, seandainya Nathan itu harus bertiga bersama dengan Jai dan Rido, berarti satu tempat slot yang akan didapatkan di sana hanya Ivar Jenner yang bisa bermain dengan Tom Haye. Dengan kemungkinan babak kedua bisa aja Ricky masuk di babak kedua atau Egy masuk. Tapi untuk kita bicarakan di starter, lain itu nama itu ya, Mak. Tapi kalau Sandi bermain ke dalam bersama dengan Rido dan Jai, maka pertama yang akan tampilkan adalah Nathan. Bung, apa kelebihan dari misalnya kalau perbandingan lah duet Tom Haye dan Ivar Jenner dengan Tom Haye dan Nathan Chow? Sebenarnya nggak berbeda jauh di antara Ivar dan Nathan, Boy. Ini punya karakter yang sama. Kuat dalam bertahan, ya. Perebut bola. Iya, perebut bola. Cuma Ivar ini kan pemain yang lebih menonjol kalau dia melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Ini keras. Ya.
Nathan pekerja keras, seorang pekerja. Itu yang membedakan, ya. Bukan berarti juga Ivar bukan seorang pekerja. Ya. Ya, bekerja. Tapi kalau dibandingkan dengan cara melakukan tembakan, Ivar tuh lebih bagus dibandingkan dengan Nathan. Ya. Nathan kurang begitu oke. Tapi dalam hal merebut bola, dalam hal mempressing lawan, ya sebagai gelandang bertahan, Nathan tuh bagus. Itu yang dilihat oleh STY untuk bisa mendampingi seorang pemain style. Jadi seperti itu. tergantung kebutuhan ketika melawan Arab Saudi. Betul. Ya kan, kalau bertarung di lini tengah berarti karena Arab Saudi punya lini tengah yang bagus, Bung. Bagus mereka punya lini Ya kan, tengah. berebut bola mungkin Jenner mungkin lebih bisa bermain dengan Jenner. Garang begitu, Bung, ya. Bisa bermain dengan Jenner atau bisa bermain dengan makanya saya bilang kan tipikal dua ini kan nyaris hampir sama. Makanya kan selalu bergantian di antara dua itu. Kalau Nathan bermain, Jenner yang masuk. Kalau Jenner bermain, Nathan yang masuk untuk pergantian ini. Sekarang tergantung melihat komposisi pemain ini. STY lebih tahu siapa yang akan dimainkan nantinya. Ya, untuk melawan Arab. Dan Arab juga kan bukan pemain-pemain yang Arab juga bermain dengan gaya yang stylish. 3-5-2, Bung. Iya, yang bagi bolanya. Ini tuh 3-5-2. Iya, membagi-bagi bola. Mereka punya kekuatan yang hebat di garis depan. Oh iya, dimotori oleh Aldo Sari. Kapten mereka Saleh Al-Shari. Betul. Saleh Al-Shari. 30 tahun tapi mobilitas tinggi, kecepatan dan eksekusinya mengerikan, Bung. Mungkin ada satu nama, Faris Alburaikan. 24 tahun. Ya. Satu gelandang. Gol-gol dari kepala. Saya bayangkan dia akan duel dengan Jai nanti. Atau Rizky Ridho juga akan terus memberikan. Iya. Pasti. Nah, dua pemain ini yang harus kita antisipasi, yang harus dijaga. Ya pasti STY juga harus bisa melihat. Karena saya pikir kalau gol-gol itu akan datang dari yang kita bahas tadi. Alburaikan, ya. Sama dengan Saleh tadi. Saleh. Dan Abdullah Radif, Bung. Abdullah Radif, duetnya itu. Iya. Jadi itu. Mereka berdua inilah yang membobol gawang Argentina, bukan? Ya, salah satu. Ya, yang membuat Argentina. Jadi bisa dibayangkan kan? Bagaimana mereka punya kekuatan. Walaupun di kiri pasti Verdong, Bung, ya. Kalau kita bicara flank, kalau bicara di 4 di tengah, Verdong nggak bisa tergantikan. Nggak tergantikan. Verdong di kiri udah pas, udah firm. STY nggak mungkin memberikan dia bangku cadangan. Walaupun kita punya Pratama Arhan punya Sain Batinama, tapi Verdong yang akan main. Tinggal di kanan ini yang kita akan lihat Asnawi atau Sandi. Oke, itu kan kita serahkan ke semua kan serahkan ke STY. Betul. Walaupun kita mungkin lebih pilih Sandi karena lebih body lebih bagus, lebih firm, tapi mungkin saja STY memilih Asnawi. Ya, apalagi karena dia sebagai kapten. Sebenarnya kan kalau bicara kapten kan lebih bagus Jai Isas dong. Kalau kita mau fair bicara, Jai diberikan tugas kapten. Bung, depan ini yang udah pasti ya, ini menarik nih, Bung. Depan ini tadi kita udah singgung nih ya. Struik, Ragnar, Ramadan Sananta, Dimas Derajat, dan Hoki Carak. Ya, kembalinya Hoki tentunya agak kejutan besar ya, karena ya artinya begini, bukan menganggap remeh pemain yang satu ini. Artinya kalau dia dipanggil, dia pasti akan lebih banyak duduk di bangku cadangan. Tidak mungkin akan langsung starter. Enggak. Karena yang pasti main pertama adalah Rafael Struik. Cadangan utama yang akan masuk adalah Dimas Derajat atau Ramadan Sananta. Itu yang akan ada di dalam tim. Karena kalau bicara mencetak gol di tim nasional saat ini, yang banyak itu Ramadan Sananta dan Dimas Derajat. Untuk pemain lokal ya, untuk pemain Indonesia. Itu mereka. Jadi ya, apalagi kalau sudah dengan misalnya sudah kedatangan Mauro Silstra, Ole datang ke sini, semakin nggak dapat tempat. Tapi Hoki datang ambil begini, orang bilang, wah ini memang sesuai dengan namanya, Hoki. Karena belum ada update dari tadi yang kita sebutkan, dua striker belum ada update. Dari luar itu, dari Belanda itu belum ada. Ya, Hoki, Ramadan Sananta, Dimas tetap masuk dalam. Dia masukkan di saat Sayuri bersaudara dicoret, ya baru nama Hoki masuk bersama dengan satu Nadeo. Bung, apa komentar Anda, Bung? Sayuri dicoret, Bung. Iya, saya juga kurang melihat. Kalau bicara secara keseluruhan ya, kalau dibandingkan dua ini kan paling tidak Yakob yang oke lah, yang lebih baik dibandingkan dengan Yance. Yance kan banyak selalu dipanggil, ada macam-macamnya, dia punya asal bercedera, tapi Yakob lebih oke kalau bermain, saya pikir. Tapi ketika tidak ada Yakob, kalau dibandingkan Yakob dan Hoki, masih Yakob dong. Karena mau compare. Begitu. Iya dong. Walaupun tidak satu posisi. Kalau Hoki kan pemain nomor 9.
Yakob agak ngeflank. Ya. Tapi kalau kita mau head to head, bisa mau siapa lebih baik, orang akan banyak pilih Jance. Ini fair saja. Atau katakan dengan Vano, walaupun dia tidak dipanggil. Vano kan oke. Itu bisa Iyalah, bisa pasti dibicarakan. jauh lebih bagus daripada. Iya. Kalau orang suruh memilih misalnya Hoki, Dimas, atau karena orang kan pilih Dimas dan Ramadan. Jadi apa yang dilakukan STY benar, mengambil pertama Dimas dan Ramadan. Terakhir aja Hoki. Mungkin Hoki dipanggil itu bagi STY, dia tidak mau orang lain, Boy. Karena ketika mencoret Sayuri bersaudara ini, ya dia berpikir Hoki aja panggil. Walaupun tidak dijamin untuk bisa bermain, tapi dia lebih tahu dengan kapasitas Hoki. Tinggal ditambah satu adalah Nadeo di penjaga gawang. Ini kan hanya tambahan terakhir di injury time. Iya. Bisa mengisi. Gitu, Boy. Jadi untuk lini depan dengan nama-nama tadi dari Liga 1 plus dari luar tadi, Bung, ada Marcelino, ada Ragnar, ada Struijk. Ya. 3 itu yang akan bermain. 3 itu yang akan main. Yang Boy sebut tadi. Ragnar di kanan sudah pasti. Ya kan, di kiri. Rafael bermain di tengah yang lebih ke nomor 9 walaupun dia itu bisa dikatakan false 9 bermain. Marcelino di kanan. Ya. Udah. Dia bisa ada atau bisa bergantian switch antara Marcelino dan Ragnar, bisa bermain seperti itu. Nah, 3 di depan cuma nama itu yang oke. Ya, kita harus terima itu. Iya. Walaupun tapi 3 ini sekarang, Bu, kalau ngelihat hasil pertandingan di liga mereka positif ya, Bung ya. Ya, oke. Marcelino tampil mengesankan, bagus, dipuji. Struijk juga mulai meningkat mungkin. Struijk, oke, saya bilang ya. Jadi memang nggak. Ragnar dan baru gimana? Ragnar kan di Dender, kemarin dia nggak bisa bermain. Tapi kalau kita lihat dengan 1 gol di tim nasional kan, dia lah pemain yang pasti tidak tergantikan. Ya. Kalaupun ada yang masuk di antara Dimas atau Ramadan untuk menggantikan Rafael Struijk, Boy. Sebagai nomor 9 benar ya. Padahal saya mengharapkan tadinya adalah Yakob yang bisa bermain dari kanan kan. Yakob itu kan bukan cuma di kanan, dia bisa bermain di posisi Asnawi di bek kanan. Iya, betul. Bisa ditaruh di situ. Kadang kan STY bisa mainkan. Karena STY sukanya pemain yang multifungsi. Iya, dia bisa bermain dari sisi ini, tapi ya kita tidak tahu. Ya, akhirnya dia bisa mencoret seorang Yakob. Semua berpulang ke STY. Dia menentukan. Tapi kembali ke pembicaraan tadi yang di depan, ya tadi yang kita bicarakan. Nggak ada lagi yang bisa mengalahkan 3 itu. Iya. Gitu, Boy. Oke. Iya. Sampai tanggal 29 mereka berkumpul ya, Bung ya? 29 sore mereka berkumpul. Tanggal 1 siang mereka berangkat. Oke. Ke Jeddah. Sebelumnya kita beri selamat juga kepada timnya Coach Indra Safri. Oh, luar biasa. Sejarah ya. Mengalahkan Argentina. Mengalahkan Argentina. 19 nggak main-main. Dari pemainnya. Ya, sepertinya Coach ini udah bisa memahami semua pemainnya, Bung. Lebih cocok dengan anak-anak muda ya. Anak muda ya. Lebih, dan mereka bermain keren sekali. Keren. Oke. Keren. Cara bermain. Argentina loh nggak main-main. Iya. Ini tim yang diunggulkan. Betul. Salah satu yang diunggulkan, tapi kita bisa menang setelah tertinggal. Ini kan bagus. Uji mental anak-anak. Betul. Mereka tertinggal duluan, tapi mereka bisa membalikan keadaan secara epik. Luar biasa. Dan ini jadi bahan pembicaraan tidak hanya di Indonesia, tapi di Asia. Iya, pasti semua orang lihat. Media Vietnam, media Thailand, semua Malaysia juga pasti menuliskan kemenangan. Dan ingat, kita tanpa Welber Jardim dan tanpa Jens Raven ketika bermain melawan Argentina. Ya tunggu, karena mereka akan lawan Thailand nih, Bung. Thailand nanti. Lawan Thailand nantinya. Ya. Oke, Bung Roman. Oke. Kita sudah update timnas. Mungkin ada perubahan. Kalau ada perubahan lagi nanti kita bicarakan lagi. Kalau 26 ini sudah firm. Ya. Semoga semua pemain baik yang main di liga luar dan juga di Liga 1 baik-baik saja. Cedera. Tidak cedera. Itu yang kita ingin. Tidak cedera, fit. Ya kan? Lahir batin siap untuk melawan Arab Saudi. Betul. Gitu, Bung. Itu yang kita ingin. Oke. Thank you, Bung Roman. Kita sama-sama lagi di minggu depan. Ya. Sampai jumpa. Ciao.